sekolahnya udah jadi. Tapi kira-kira aman gak ya? Soalnya kan anggarannya dipangkas, tapi nilai proyeknya di markup. Widih, jadi juga nih sekolahan. Daripada duit negara buat beli mobil mewah, kan mending buat kayak gini. Bangun sekolah buat mencerdaskan bangsa. Waduh, ya Allah, anak-anak. Ayam. Walah, kok ambruk. Wah, ada yang nggak bener nih. Sekolah baru di desa kita miskin ambruk setelah diresmikan. Diduga akibat kualitas struktur bangunan yang buruk. Iya, saya tahu proyeknya di markup, tapi saya gak bisa ikut campur. Nanti saya dikira macem-macem. Bukan gak peduli kalau ini uang rakyat dan udah memakan korban jiwa, tapi ya justru karena itu jangan diganggu, Pak. Nanti kita loh yang dimutasi. Saya aja gak berani buat ikut campur, Pak. Aku sih tahu ini salah, tapi kalau aku buka suara, ya bisa hancur karirku. Anak istri mau dikasih makan apa nanti? Udah bodo amat. Kenapa Thomas? Ada masalah? Oh, enggak ada. Cuma mikirin proyek aja. Ada markup. Tapi kalau aku ikut campur bisa bahaya. Bisa dipindahkan, dimatikan karirku. Belum lagi tekanan dari atas. Mas, kalau kita diam padahal tahu yang benar, itu namanya bukan aman. Itu namanya setan diam, Mas. Duh, udah deh. Jangan ributin itu. Mas, saya ini bukan istri yang pengen Mas naik jabatan terus. Saya cuma pengen Mas jadi laki-laki yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jangan jadi bagian dari kezoliman loh, Mas. Walau hanya dengan diam. Mil, kamu nggak tahu tekanan di dalam. Ini bukan perkara gampang. Kalau bukan orang dalam yang berani jujur, lalu siapa lagi? Mau sampai kapan Mas berpikir semua baik-baik aja cuma karena Mas diem? Duh, udah deh. Jangan ributin itu. Aku capek. Lagi dan lagi. Ini nyawa rakyat kayak gak ada harganya. Nah, itu tuh si Ridwan, penanggung jawab proyek, kerjain Dasar pengkhianat rakyat. Diam itu bukan emas, tapi bisa bikin kamu cemas. Takutlah dengan azab. Astagfirullah. Suara apaan ya tadi? Mas, kamu kayak orang yang dikejar sesuatu. Enggak, aku cuma lagi capek kerja aja. Takdir macam apa ini? Dia yang menzolimi keluargaku lewat kebijakannya, tapi dia juga yang harus kulayani dengan layak di pemakaman ini. Sudah saatnya kamu bertobat. Astagfirullah Mas, kayaknya konslet. Mas, jangan bengong. Kamu lihat gak ada wanita yang gandeng anak kecil tadi? Halu kamu itu. Udah deh, besok anterin Fari sekolah. Perasaanku gak enak ya. Ya Allah Mas,
kok jadi begini? Ya Allah, aku diam selama ini. Aku tahu semua. Tapi aku pilih tutup mulut, bahkan saat anakku sendiri. Banyak orang bilang diam itu emas, tapi kalau yang kita diamkan adalah kezaliman, maka diam itu racun. Dan racun selalu pulang ke rumah paling dulu. Mas, anak kita mungkin sudah tiada, tapi belum terlambat untuk minta ampun. Allah itu maha menerima taubat. Saya diam, Mil. Saya tahu semuanya. Saya lihat kebusukan itu tiap hari. Tapi saya pilih aman. Dan sekarang, Faris, dia yang jadi korban. Kalau Mas benar-benar mau berubah, ayo sekarang, bukan buat jabatan, tapi buat Allah dan buat anak kita yang udah pergi duluan. Saya Ridwan, mantan pejabat pelaksana proyek pendidikan. Hari ini saya datang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai seorang ayah yang gagal melindungi anaknya sendiri. Saya tahu proyek sekolah yang ambruk itu korup. Saya tahu siapa pelakunya. Dan saya tahu saya juga bagian dari kejahatan itu. Karena saya memilih diam. Diam saya telah membunuh anak saya. Maka mulai hari ini saya bersuara. Saya siap menjalani hukuman, tapi tolong selamatkan anak-anak lain sebelum sekolah mereka ikut roboh.